Sebuah kampung, rumah kecil berdinding papan, menjadi saksi perjalanan hidup Bu Sarmi, perempuan tanta yang seharusnya sudah menikmati sisa usia dengan istirahat. Namun kenyataan berkata lain. Ia masih harus bekerja di usia senjanya demi memenuhi keinginan anak perempuannya, Mira. Sementara itu, Mira hanya bersantai di rumah, membiarkan ibu yang sudah renta terus bergerak. Mak, bangun Mak, udah jam segini, masih tidur aja, orang lain udah sibuk dari tadi. Iya nak, Ma bangun ini. Tadi malam susah tidur, badannya pegel semua. Ah, pegel-pegel terus alasannya. Mak tuh harusnya bersyukur masih bisa kerja di tempat Pak Wiryo. Iya, Ma bersyukur kok. Ma cuma agak lambat bangun, bukan males. Udahlah, jangan banyak alasan, aku juga capek. Tiap hari mikirin dapur, tapi kan aku gak ngeluh. Maaf nak, Ma gak mau nyusahin kamu. Ma siap-siap dulu ya, biar bisa berangkat nanti. Ya, jangan lelet, udah dapat kerjaan, jangan bikin malu aku. Apalagi sama Pak Wiryo, orangnya baik. Iya nak. Hari ini jangan lupa bersihin rak minyak menyusun sabun-sabun yang kemarin itu. Kemarin katanya Mak belum kelar. Iya, kemarin emak belum kuat berdiri lama, tapi mau usahain hari ini kelar semua. Awas aja ya, gimana orang mau percaya kalau kerjaan gak beres. Mak tuh kayak gak niat kerja. Emak niat kok, emak cuma udah tua, tenaganya gak kayak dulu lagi. Ya kalau kayak gitu, siapa yang mau nyari duit? Aku belum nemu kerjaan Mak. Masa kamu harap aku juga banting tulang? Emak gak maksain kamu kerja nak, emak cuma pengen kamu juga bisa ngerti keadaan emak. Aku ngerti loh, tapi Mak juga jangan manja gitulah. Udah tua bukan berarti bisa leha-leha terus. Emak gak leha-leha nak, cuma istirahat bentar. Yaudah, istirahatnya jangan lama-lama. Abis ini mandi, terus langsung siap-siap ya. Iya, tapi sholat dulu ya. Terserah deh, yang penting jam 8 udah sampai toko. Jangan bikin malu aku. Iya nak, emak janji gak telat. Bawa bekal, gak usah ribet-ribet. Nasi sama telur aja udah cukup, gak usah sok-sokan bawa lo macem-macem. Iya, nanti mak masak yang ada aja. Aku juga gak mau ya Mak pulang sore terus ngeluh pegel. Kerja itu wajar capek, jangan dikit-dikit cerita badan remuk. Maaf ya nak, emak cuma pengen bisa bantu kamu. Olah tenaga emak udah gak sekuat dulu. Ya udah, aku menyetrika. Nanti jangan ganggu-ganggu aku. Pokoknya jangan bikin malu sama Pak Wiryo. Udah susah dapet orang yang mau nerima kita kerja. Dengan langkah gontai, Bu Sarmi menuju dapur, lalu bersiap. Pukul 7 pagi, Bu Sarmi tiba di depan toko Pak Wiryo. Langkah Bu Sarmi terlihat goyah, namun tetap dipaksakan untuk terlihat biasa. Dari dalam toko, Pak Wiryo sedang menata roti di rak kayu. Bu Sarmi, udah datang aja. Iya pak, berangkat agak pagi, biar gak ngerasa dikejar waktu. Aduh, ibu ini semangat banget. Tapi maaf ya bu, ibu kelihatan pucet, gak enak badan ya. Enggak pak, cuma belum sempat sarapan aja tadi. Lah, belum sarapan. Wah, bahaya tuh. Ayo bu, ikut saya ke rumah dulu. Sarapan dulu sebentar. Nanti kerjaannya bisa ditunda sebentar kan? Wah, jangan pak, saya nggak enak. Lagian, saya bawa bekal sendiri kok. Nasi sama tempe goreng. Tetap aja sarapan pagi itu penting bu. Apalagi buat ibu yang tiap hari bantu saya di toko. Iya pak, tapi saya nggak mau ngerepotin. Beneran, bekalnya juga cukup kok buat ganjil perut. Tapi muka ibu pucat banget. Saya jadi nggak tega liatnya. Nanti kalau ibu kenapa-kenapa, saya juga yang bingung. Tapi nggak apa-apa, saya istirahat bentar aja, udah cukup kok. Ibu ini ya selalu nggak mau ngerepotin. Padahal saya ini kan nggak keberatan loh. Gak enak aja pak, saya ini cuma orang tua yang numpang cari rezeki. Udah dikasih tempat kerja aja, saya udah bersyukur banget. Tapi saya juga manusia bu. Saya punya rasa kasihan, nggak tega saya lihat ibu kerja di dalam kondisi kayak gini. Jangan mikir gitu pak, saya masih kuat kok. Walaupun kaki suka gemeter, tapi tangan saya masih bisa nyusun barang. Bu Sarmi, kerja itu boleh semangat, tapi jangan sampai nyiksa diri. Saya lebih seneng kalau ibu sehat daripada maksa diri. Saya ngerti pak, tapi saya juga pengen tetap kerja. Di rumah juga gak ada yang bisa diandelin. Mira, dia masih nyari kerja katanya.
anaknya ibu itu? Iya pak. Ya semoga cepet dapet ya, biar ibu bisa istirahat lebih banyak. Makasih ya doanya. Saya juga selalu doain begitu. Ya udah, gini Bu, sebelum mulai duduk dulu aja ya sebentar. Minum teh dulu, saya ambilin. Jangan repot-repot pak. Saya bawa putih dari rumah. Lah nggak apa-apa Bu, teh panas bikin badan anget. Kan bagus juga, saya bikin sendiri tadi pagi. Ah makasih pak. Saya jadi nggak enak. Terus-terusan dikasih kebaikan gini. Ibu itu orang baik, gak usah mikir enak nggak enak. Saya bantu karena saya tulus kok Bu. Pak Wirya mengambil segelas teh panas dan menyerahkannya ke tangan Bu Sarmi yang gemetar. Sorenya, Bu Sarmi melangkah pulang di jalan setapak menuju rumah. Tangannya membawa tas kecil berisi tempat makan yang sudah kosong tanpa sisa. Ketika pintu rumah dibuka, aroma mie instan menyambutnya. Mau udah pulang? Iya nak, ini baru nyampe. Alhamdulillah, tadi kerjanya nggak terlalu berat. Mak masih kuat kan? Jangan sakit dulu deh. Aku butuh mak sehat buat sekarang. Insya Allah kuat nak, mak istirahat bentar ya. Bentar mak, bentar. Aku mau ngomong. Ada apa nak? Jadi gini, besok aku udah janji ketemu orang. Kenalan temen. Katanya sih, dia mau nawarin kerjaan. Lumayan lah, kantoran. Masya Allah, Mas seneng banget dengar kabar gitu. Ma doain dari tadi di toko. Semoga kamu dapat jalan rezeki. Iya, makanya aku butuh uang. Jalan buat besok, buat ongkos, sama jaga-jaga beli minum atau makan. Kalau ngobrolnya agak lama. Oh iya ya, Ma ada uang sisa sedikit. Tadi Pak Wiryo bayar setengah hari ini. Ma ambil dulu ya di lemari. Ya cepetan mak, nanti takut kelupaan. Tunggu bentar. Bu Sarmi menuju kamarnya. Dari dalam lemari kayu yang sudah lapuk, ia mengambil lipatan kain dan menyelipkan jemari tuannya ke dalam celah. Di sana tersimpan uang lesuh yang selama ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ini nak, nggak banyak, tapi cukup buat ongkos sama jajan seadanya. Wah mak, makasih ya. Aku janji, besok aku usaha bener-bener mak. Kali ini kayaknya beneran ada harapan kerjaan bagus. Ma percaya nak, Ma yakin kamu bisa dapat yang terbaik. Kalau bener dapet, nanti aku bisa bantu mak juga. Gantian aku yang kerja. Mas istirahat di rumah. Amin, Ma doain terus supaya kamu bisa punya masa depan yang lebih baik. Iya mak, tapi jangan berharap dulu gede-gede ya. Namanya juga usaha. Tapi feeling aku sih ini jalannya. Yang penting kamu niat, Ma udah seneng kok. Ya udah ya mak, aku mau ngabisin miku dulu. Tadi cuma masak sebungkus. Kalau mak mau, beli sendiri aja. Keesokan harinya, Bu Sarmi sedang bersiap berangkat ke toko Pak Wiryo. Tak lama, Mira muncul dengan pakaian yang cukup rapi. Mak, aku pergi dulu ya. Iya nak, jadi hari ini ketemu sama teman yang nawarin kerjaan itu ya? Iya, katanya sih dia punya kenalan di kantor distributor gitu. Bisa jadi admin atau staff enteng. Ma doain lancar ya nak. Semoga beneran dapat kerjaan, biar kamu gak usah pusing-pusing lagi. Iya mak, aku juga pengen cepet kerja, biar bisa bantu mak juga. Jangan lupa sarapan dulu, berkosong nanti pusing loh nak. Gak usah mak, aku beli aja di jalan. Udah mepet juga waktunya. Hati-hati ya, jangan buru-buru. Iya ya, udah aku jalan dulu. Mira pergi dengan langkah ringan, wajahnya penuh semangat, tidaknya di mata sang ibu. Waktu bergulir perlahan. Bahkan sekarang, sudah lewat azan maghrib. Bu Sarmi baru selesai mandi. Sehabis pulang kerja tadi, menunggu Mira yang belum pulang. Namun, pintu terbuka. Mira pulang, dan kantong plastik berisi belanjaan. Mira, alhamdulillah, kamu pulang juga nak. Iya mak, tadi kelamaan di luar, sorry ya. Jadi, gimana ketemu sama temennya? Ada kabar baik gak? Yah, ternyata orangnya gak datang. Bikin kesal aja. Udah jauh-jauh juga. Astagfirullah, kamu nungguin di mana tadi? Awalnya di warung kopi dekat alun-alun, tapi lama-lama bosan nunggu. Ya udah, aku keliling aja sekalian. Tapi ini kok kamu malah bawa belanja sebaik ini nak? Ya daripada duitnya nganggur dan aku udah keluar rumah, ya sekalian aja beli keperluan aku. Tapi uang itu kan makasih buat ongkos. Iya mak, tapi kan gak kepake juga buat ongkos. Daripada dikembaliin terus disimpan, mending kau pakai aja. Aku juga butuh sandal baru, baju, buat kalau nanti kerja beneran dapat. Ma cuma kaget aja. Ma kira kamu bakal pulang bawa kabar soal kerjaan. Ya udahlah mak, jangan diperpanjang. Aku juga udah cukup bete. Maaf nak, bukan maksud apa-apa.
Udah, aku capek. Mau ke kamar. Jangan nanya-nanya lagi ya, Mak. 2 hari berlalu sejak Mira pulang bawa belanjaan tanpa kabar soal pekerjaan yang dijanjikannya. Bu Sarmi tetap bekerja seperti biasa, meski tubuhnya mulai terasa lemah sejak kemarin sore. Pagi itu, toko Pak Wiryo belum terlalu ramai, tapi wajah Bu Sarmi tampak lebih pucat dari biasanya. Loh, Bu Sarmi, kenapa ini? Ibu kelihatan pucat banget. Dari tadi saya perhatiin, ibu juga sering duduk sambil pegang kepala. Malah agak limbung tadi. Gak apa-apa Pak, cuma agak ngelayang dikit. Mungkin karena kurang tidur. Jangan maksain kerja terus, Bu. Kalau badan gak kuat, ibu udah aja dulu kerjanya. Pulang aja ya, istirahat di rumah. Nanti sore juga belum tentu ramai kok toko. Aduh, jangan Pak, nanti anak saya marah. Hah? Lah ibu sakit begini kok malah mikirin dimarahin segala? Dia tuh, ya gitu Pak. Kalau saya pulang tanpa alasan jelas, pasti dianggap saya males. Tapi ini jelas loh Bu, ibu lemes, pucat, tadi juga nyaris jatuh. Ini bukan alasan sepele. Saya tahu Pak, tapi ya udahlah, saya bisa tahan kok. Nanti juga kebaikan kalau duduk bentar. Ibu tuh ya, kadang terlalu nurut sama anak. Anak masih muda malah santai-santai. Ibunya yang sepuh disuruh kerja terus. Anak saya tuh sebenarnya baik Pak. Dia cuma lagi bingung cari kerja. Makanya saya bantuin dulu seadanya. Bantuin boleh Bu, tapi jangan sampai ngorbanin kesehatan sendiri. Ibu tuh udah gak muda lagi. Tapi saya nggak tega lihat dia ngeluh tiap hari di rumah. Jadi saya bantu sebisa saya. Justru itu Bu yang bikin saya kesel. Anak ibu tuh harusnya yang kerja, bukan malah ibu yang matiin tulang begini. Maaf ya Pak, saya bikin panik tadi. Tapi saya janji, nanti kalau badan saya makin gak kuat, saya pulang. Saya ini bukan marah sama ibu. Bu, saya ini kasihan. Saya cuma pengen ibu bisa istirahat, hidup tenang, bukan malah makin berat di usia begini. Makasih ya Pak, udah peduli sama saya. Udahlah Bu, ibu duduk aja dulu. Saya jagain toko sebentar, nggak apa-apa kok. Bu Sarmi hanya mengangguk, kepalanya masih terasa berat. Sore pun tiba, langit mulai memerah di ufuk barat saat Bu Sarmi pulang dari toko Pak Wiryo. Langkahnya lebih pelan dari biasanya, nafasnya pun pendek-pendek. Sesampainya di rumah, dari dapur sudah tercium bau minyak panas. Kamu goreng apa nak? Ini nugget yang kemarin aku beli. Sayang kalau kelamaan, malah busuk nanti. Enak kayaknya baunya. Mak juga nanti makan ya. Aku gorengin agak banyak sekalian. Mak, mau ngomong sebentar nak. Ngomong apa, Mak? Tadi Mak agak limbung tuh di toko Pak Wiryo. Sampai nyuruh Mak pulang lebih awal. Serius, Mak? Iya, Mak emang lagi agak gak enak badan. Jadi Mak pikir mungkin besok Mak libur dulu sehari biar bisa istirahat total. Libur? Iya, cuma sehari biar badan emak gak makin drop. Terus yang cari uang siapa, Mak? Mak tahu Mira, tapi kalau Mak maksa kerja terus dalam keadaan begini, nanti malah tumbang beneran. Ya jangan manja gitu dong, Mak. Badan capek itu biasa. Aku juga kalau udah kerja nanti pasti capek tiap hari. Tapi masa iya tiap capek langsung libur? Ini bukan capek biasa nak. Tadi Mak sampai gemeteran loh. Mak tuh ya terlalu gampang nyerah. Udah, besok tetap kerja aja, gak usah libur. Minum obat malam ini, tidur lebih cepet. Pagi juga pasti baikan. Tapi Mak, Udah, jangan dibiasain enak-enak di rumah. Nanti malah keterusan. Mak pikir aku di rumah ini enak. Aku juga stres mikirin kerjaan yang gak kunjung dapet. Tapi masa kita berdua berhenti gitu aja? Mak gak mau bikin kamu tambah pusing nak. Tapi kan Udah cukup, jangan lebay deh, Mak. Semua orang juga punya capeknya masing-masing. Tapi gak semua orang bisa seenaknya libur. Besok Mak tetap kerja. Titik. ya udah. Pagi itu Bu Sarmi sampai di toko. Wajahnya semakin pucat, tapi ia tetap tersenyum saat menyapa Pak Wiryo. Namun tubuhnya tampak ringkih, pandangannya mulai kabur, tubuhnya ambruk ke lantai. Bu Sarmi, astagfirullah. Ibu kenapa? Dari tadi saya perhatiin udah gemeteran. Masa kerja sih? Maaf Pak, saya nggak kuat. Udah, ibu nggak usah ngomong dulu. Kita pulang sekarang ya. Saya antar. Tanpa berpikir panjang, Pak Wiryo membantu Bu Sarmi berdiri dan memapahnya keluar. Ia menghentikan becak langganannya dan meminta diantar ke rumah Bu Sarmi.
Sesampainya di rumah, dari dalam mendengar suara televisi. Sementara Mira sedang duduk santai sambil memakan keripik. Ini kenapa? Pak Wiryo, Mak kenapa? Ibu kamu jatuh di toko tadi, nyaris pingsan. Saya bantu pulangin. Dia udah lemes dari kemarin, tapi masih masa kerja juga. Yah, biasa aja kali Pak. Capek mah capek. Saya juga. Kalau kerja nanti pasti gitu. Ini bukan soal capek biasa, Mira. Ibumu udah gak kuat, tadi beneran ambruk. Kamu tahu nggak? Kemarin pun ibu kamu udah limbung-limbung di toko. Saya yang nyuruh istirahat, malah dia maksa lanjut kerja juga. Terus, kalau dia nggak kerja, siapa yang mau cari duit? Kamu kan anaknya, masa kamu duduk-duduk manis di rumah? Sementara ibumu kerja sampai jatuh. Lah, saya juga lagi cari kerja Pak. Saya bukannya nyantai. Cari kerja sambil makan cemilan depan TV. Itu namanya bukan usaha, Mira. Ibu kamu kerja keras, bukan karena kuat, tapi karena terpaksa. Dan sekarang lihat akibatnya. Ya ampun Pak, jangan nyalain saya juga dong. Saya tuh juga punya beban. Hidup juga nggak gampang. Tapi faktanya kamu nyuruh. Padahal kamu lihat sendiri kondisinya makin menurun. Saya bukannya sengaja kok nyuruh Mak kerja terus-terusan. Sudah Pak Wiryo, jangan dimarahin anak saya. Saya bukan marah, Bu. Saya prihatin. Kalau ibu dipaksa kerja begini, saya yang gak tega liatnya. Ini bukan masalah kerja atau gak kerja. Ini soal kemanusiaan. Ibu butuh istirahat. Mak beneran sakit ya? Sampai jatuh segala. Iya nak, Mak udah gak kuat, tapi Mak cuma gak mau kamu pusing mikirin uang. Mira terdiam, tak ada kata yang keluar. Malam pun tiba. Bu Sarmi terbaring lemah di kasurnya. Usai minum obat yang diberikan Pak Wiryo. Sementara itu, Mira termenung di ruang tengah. Pikirannya terus memutar. Kenapa jadi kepikiran begini sih? Udah, tidur aja. Besok juga pasti udah baikan. Mira pun beranjak ke kamarnya. Ia merebahkan diri dan mulai tertidur. Dalam tidurnya, ia melihat Bu Sarmi tergeletak. Tubuhnya kaku dan dingin. Mira berteriak memanggil nama ibu. Tapi suara itu tak pernah sampai. Hingga dalam mimpi ibu, sosok Bu Sarmi perlahan menghilang. Mira tersentak bangun. Astagfirullah, enggak, jangan tinggalin aku Mak. Aku belum jadi anak baik. Tanpa berpikir, Mira langsung menuju kamar Bu Sarmi. Mak, aku mimpi. Ya Allah, mimpi apa nak? Mimpi buruk? Mimpi yang jelek banget. Dalam mimpi itu, Mak ninggalin aku sendirian. Aku takut Mak. Aku nggak tahu gimana kalau beneran Mak pergi. Aku nyesel Mak. Aku egois. Aku pikir cuma aku yang susah. Padahal Mak jauh lebih capek. Mak masih kuat kok. Kalau kamu butuh. Enggak Mak, sekarang aku yang harus kuat. Biar aku yang gantiin Mak kerja. Mak cukup di rumah aja ya. Istirahat. Mulai besok aku yang kerja. Kamu serius nak? Iya Mak, aku janji. Mak gak usah repot-repot lagi sekarang. Aku akan jadiin Mak sekarang. Dalam tangis dan pelukan yang hangat, malam itu berubah disaksi penyesalan seorang anak dan kesabaran seorang ibu yang tak pernah habis meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu.